Halo semuanya, bagi kalian yang nonton video ini, aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan beberapa pertandingan yang berlangsung malam Minggu atau malam Senin kemarin, ya Liga Inggris aja lah kayak gitu. Oke, tapi sebelum itu bagi kalian yang nonton video ini, silahkan diklik dulu tombol like-nya ataupun tombol subscribe dan juga jangan lupa di komen. Oke, nah, pertandingan pertama itu yang ingin aku bahas adalah pertandingan antara Liverpool melawan Brighton gitu. Liverpool menang 2-1. Tapi gini, yang ingin aku soroti dari laga ini adalah temponya yang begitu tinggi dari dari detik 1 sampai detik terakhir. Itu temponya itu sangat tinggi gitu. Gila, aku nggak pernah melihat pertandingan dengan tempo setinggi ini dari menit awal sampai menit akhir. Terakhir kali ya, kalau aku nggak salah ya, terakhir kali aku nonton 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 pertandingan yang temponya itu dari awal sampai akhir seperti ini itu adalah pada saat Manchester City lawan Liverpool itu yang Liverpool itu masuk final tapi dikalahkan sama sama Madrid yang periode pertama yang si Muhammad Salah itu di Smackdown sama sama Sergio Ramos. Itulah rasaku terakhir kali aku menonton pertandingan yang mana temponya itu tinggi dari awal sampai menit akhir yaitu. Nah, kalau kita lihat dari segi permainan ya, aku udah bilang slot ini dibilang pelatih hebat juga enggak ya, sosok gitu. Kelihatan bahwasanya banyak cara bermainnya itu banyak mengandalkan counter attack kayak gitu. Banyak banyak mengandalkan counter attack. Gol kedua itu kan counter attack ya. Gol pertama ya apalah bola-bola setengah peluang lah kayak gitu kan. Karena Gakpo kan ya tujuan dia mau crossing ke Nunes, cuman masuk ke dalam gawang gitu. Nah, yang menarik dari pertandingan ini adalah Liverpool nggak bisa keluar dari pressing yang dilakukan oleh Brighton. Karena apa? Brighton itu ngepres pakai 5 sampai 6 pemain. 5 sampai 6 pemain maju ke depan, kemudian Liverpool nggak memiliki cara lain untuk mengatasi pressing ini karena pemain kayak Soboslai, pemain kayak McAllister itu nggak turun ke bawah untuk menjemput bola. Yang menjemput bola itu praktis cuman Gravenberch yang menyebabkan ya kalah-kalah jumlah 3 lawan 4, 3 lawan 5 ketika Brighton sedang melakukan pressing kepada Liverpool gitu. Nah, itu yang jadi masalah pada saat di awal-awal laga dan juga setengah babak kedua lah kayak gitu. Bisa kita lihat bahwasanya ya Liverpool itu nggak bisa keluar dari pressingnya Brighton dan pressing Brighton itu bagus gitu, nggak asal nggak asal nggak asal pressing, nggak ngejar pantat kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ya Liverpool ini kacau ini kalau kalau Mike Allister dan juga Szoboszlai nggak turun ke bawah untuk menjemput bola, selesai ini Liverpool. Dan kemudian kejadian di gol pertamanya Brighton gitu. Di gol pertamanya Brighton, by the way, golnya keren kalau aku bilang, tapi ya salah si Mikas juga yang terlambat menutup si pemain yang mencetak gol kayak gitu. Nah, kemudian ya tapi sayangnya seharusnya sih kalau aku bilang laga ini seharusnya kalau bicara adil ya seharusnya laga ini imbang sih kalau aku bilang. Seharusnya laga ini imbang, seharusnya laga ini imbang. Kenapa? Kenapa aku bilang imbang ya? Liverpool banyak peluang, Brighton juga banyak peluang. Secara permainan juga bisa dibilang berimbang gitu kan. Liverpool itu cuma hanya mengandalkan counter attack untuk menciptakan peluang yaitu. Sedangkan Brighton ngepresnya itu dari semenjak bola ditendang sama ke leher semua pemain Brighton itu udah maju ke depan untuk melakukan pressing. Jadi kalau aku bilang ya sangat hasil yang bisa dibilang tidak cukup adil untuk Brighton karena mereka juga dapat banyak peluang tapi mereka nggak bisa cetak gol ya. Tapi wajar Brighton kalau nggak masuk Liga Champions juga nggak fansnya nggak mencak-mencak gitu karena ya klubnya bukan klub top Inggris lah kayak gitu. Oke. Itu pertandingan antara Liverpool melawan Brighton. Nah, laga kedua itu adalah Arsenal melawan lawan siapa Arsenal ya? Aduh aku kok lupa. Lawan Newcastle kayak gitu. Nah, Arsenal lawan Newcastle ini ya aku kasihan nengok Arsenal ini. Di 2 musim sebelumnya mereka itu berjuang untuk mendapatkan gelar karena ya bisa dibilang pemainnya nggak ada yang cedera, kemudian pemainnya itu efektivitasnya tinggi dan mereka lagi wangi aja gitu. Mereka ibaratnya nendang nendang bola 2 kali cetak 4 gol lah kayak gitulah kasarnya. Efektivitasnya lagi tinggi-tingginya. Nah, sekarang Odegaard cedera. Saliba kemarin kartu merah walaupun udah main di laga ini. Kemudian Saka sempat juga cedera.
kelihatan ini tim timpang kayak gitu. Nggak ada yang bisa nggak ada pemain yang bisa menjadi pemain kreatif di lini tengah. Kemudian nggak ada yang bisa cetak gol pada saat Saka juga lagi cedera. Untungnya mereka punya satu andalan, yaitu bola mati, baik itu dari corner kick maupun dari free kick gitu, dari free kick. Itu yang menjadi senjata mereka terus. Tapi kan nggak bisa kok ngandalin ini berkali-kali, karena kan faktor lucknya dari bola mati itu kan besar gitu. Bisa jadi pemainmu itu nggak kena offside karena hanya berapa senti kayak gitu. Kemudian kesalahan pemain lawan ketika menghadang pemainmu gitu. Jadi nggak bisa mengandalkan bola mati terus-terusan. Itu yang terjadi sama Arsenal. Mereka nggak bisa cetak gol. Nah, yang salah satu cara Arteta untuk menggantikan perannya si ini siapa? Perannya Odegaard adalah dengan memainkan pemain yang namanya Havertz sebagai penggantinya si Odegaard. Sedangkan Havertz ini kan bukan tipe pemain kreatif. Dia kan kalau bahasanya dulu tipe pemain penyerang lubang lah. Artinya kalau penyerang meninggalkan posnya, dia masuk ke dalam untuk mengisi pos yang ditinggalkan sama penyerang utama. Kemudian dia bisa cetak gol karena pemain yang backnya itu sudah terpancing dengan pergerakan penyerang utama mereka gitu. Itu peran seorang kayak Havertz. Sedangkan Saka itu lebih ke sayap. Kemudian Trossard juga dari sayap. Jadi nggak ada solusi untuk mereka bisa mencetak gol, dan juga kreativitasnya itu nggak kelihatan gitu. Tadi malam kemarin ya Saka itu dikunci sama Dan Burn ya, dikunci sama Dan Burn, atau ya Dan Burn, kemudian Martinelli itu dikunci juga sama Livramento. Jadi sistemnya itu nggak berjalan. Salah satu alasannya ya karena mereka nggak miliki plan B. Plan B mereka cuma apa? Plan B mereka itu cuma dari set piece gitu, nggak ada plan C, plan D-nya kayak gitu. Jadi ya selama Arsenal nggak memiliki striker murni, ya forget it untuk bisa bersaing. Kalau bersaing mungkin bisa, forget it untuk mereka bisa mendapatkan gelar juara gitu ya, lupakan lah gitu. Karena tugas penyerang itu kan bisa menyelesaikan ya seperempat peluang, setengah peluang, itu kan tugas striker gitu. Sementara pemain yang tidak memiliki insting itu nggak bisa menyelesaikan setengah-setengah peluang. Oke, mereka punya Bukayo Saka, oke benar. Cuman kan apa ya, mau ngandelin Bukayo Saka doang. Pemain kayak Martinelli, pemain kayak Havertz, kok nggak bisa cetak gol, ya sulit juga. Jadi Arteta, kau kalau misalnya pemainmu nggak bisa cetak gol kemudian kau yang disalahkan, ya itu agak-agak konyol aja kalau menurutku. Jadi ya good luck aja buat Arsenal kayak gitu. Oke. Laga selanjutnya itu antara Manchester City lawan Bournemouth. Nah, Bournemouth ini luar biasa juga ini. Sebelumnya mengalahkan Arsenal di 2 minggu yang lalu, kemudian sekarang mengalahkan Manchester City kayak gitu. Ya, apa yang spesial dari Bournemouth? Fighting spirit. Kalau secara permainan ya biasanya mereka parkir bus kok. Lawan Arsenal mereka parkir bus, kemudian lawan City juga mereka parkir bus. Jadi nggak bukan hal yang istimewa, cuman lebih kepada mereka lawan tim besar, mereka lawan title contender, jadi semangatnya itu 2-3 kali lipat lagi untuk bisa mengalahkan. Sebuah kebanggaan kan kalau misalnya mereka bisa mengalahkan tim yang top, apalagi title contender kayak gitu. Yang terjadi lawan City adalah orang bilang ya Rodri tidak bermain makanya kalah. Ya pertandingan sebelumnya mereka menang juga walaupun mainnya nggak sebagus itu. Memang ya memang peran Rodri ini kan tidak bisa dipungkiri bahwasanya perannya itu sangat vital. Seperti yang aku bilang, orang sering meremehkan peran DM kayak gitu, peran DM, karena ya DM ini orang pertama yang mendistribusikan bola dan orang pertama yang bisa menghentikan serangan dari lawan. Jadi banyak orang menyepelekan posisi DM, apalagi di era sepak bola modern ini kayak gitu. Karena kalau kita mau build up, kita harus memiliki DM yang memiliki visi dan juga fisik yang bagus. Karena kebanyakan penjaga gawang ketika ingin mendistribusikan bola ke depan, tujuannya pasti DM. Kalau kau nggak punya DM yang bisa mendistribusikan bola dengan baik, ya wassalam kayak gitu, wassalam kalau aku bilang. Jadi ya beruntungnya itu mereka dapat gol dari Gvardiol, dan juga mereka nggak banyak dapat peluang juga kok kalau aku bilang. Jadi
apa yang dilakukan sama City ya murni karena mereka nggak memiliki gelandang yang kuat di tengah, which is si Rodri kayak gitu. By the way, selamat untuk Ballon d'Or-nya, aku sepakat 100% Rodri dapat dapat Ballon d'Or meskipun dia berasal dari tetangga berisik kayak gitu. Itu sih menurutku terkait dengan City. Kalau bahas City ini malas kadang kadang bahas City ini. Kalau mereka menang bahasa juga malas, mereka kalah apalagi karena mereka mau menang mau kalah mereka tetap create peluang, mereka tetap kuasai permainan, tetap mainnya satu dua sentuhan jalan. Jadi kadang malas aku buat video terkait dengan Manchester City ini kayak gitu. Oke. Nah, kemudian laga antara MU melawan Chelsea. Nah, MU melawan Chelsea ini ya dibilang seru. Enggak, dibilang nggak seru yang enggak juga ya. Jadi biasa-biasa aja yang menjadi yang membuat pertandingan ini layak untuk ditonton ya aku mau nonton. Kalau ini masih dilatih oleh Ten Hag aku nggak mau nonton, cuman karena ini dilatih oleh Van Nistelrooy aku berharap ada hal lebih gitu ya, dan terbukti ada hal lebih yang aku lihat di dua laga awal Van Nistelrooy sebagai pelatih interim sebelum digantikan Amorim nanti kan tanggal 11 nanti. Nah, 11 November ya, 11 November setelah laga jeda internasional kayak gitu. Nah, hal pertama yang menjadi perhatianku adalah yang pertama pemain itu udah mulai berani passing ke depan gitu. Kemudian pada saat di era Ten Hag passingnya itu kan nggak berani ke depan. Aku berulang-ulang bilang permainan MU itu monoton, kiri kanan belakang, nggak berani passing ke depan, passing progresif ke depan, takut mengalirkan bola ke depan. Nah di era Van Nistelrooy ini walaupun masih terlalu dini ya kita bilang udah berani main ke depan. Kemudian pemain-pemain yang jarang mundur kayak Rashford itu mau membantu membantu penyerang. Walaupun masih ya adalah beberapa momen dia masih masih ceroboh, masih ninggalin posnya, masih masih nggak mau ngepres gitu. Mas, ya itu oke lah. Tapi setidaknya dia mau track back gitu. Di zamannya si Tenak dia kan nggak mau track back sama sekali. Jadi back kiri dan back kanan itu sangat-sangat menderita kalau kalau mereka berpasangan sama Rashford di pinggir lapangan kayak gitu. Nah, kemudian yang menjadi perhatianku lagi adalah di luar permainannya lah. Kita kita nggak bahas permainannya lah karena kalian pasti nonton lah. Di luar permainannya ya, kalau kita ya bahas permainannya ya pressingnya masih malu-malu kucing kayak gitu karena pressingnya sering nggak apa ya nggak pressing trapnya itu nggak berjalan karena ya mungkin mereka ngepres pakai 3 sampai 4 pemain. Cuman pemain itu ngepresnya itu nggak bersamaan gitu. Artinya ketika Chelsea main di bawah ya mereka selalu lepas karena apa? Pressingnya itu tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, kemudian poin kedua terkait dengan MU adalah pemainnya itu terlalu terlalu lama menguasai bola. Pemain kayak Højlund lah. Højlund itu banyak momen di mana seharusnya dia bisa passing tapi dia tahan bola terlalu lama. Mungkin tujuannya baik, dia ingin melewati satu pemain dulu baru dia melakukan passing. Tapi ketika itu dia nggak bisa melewati pemain itu yang jadi masalah. Dia banyak momen di mana seharusnya dia kasih bola ke Garnacho, ke Rashford tapi terlalu lama sehingga ada momen di mana Garnacho offside dulu baru dipassing sama si Højlund kayak gitu. Kemudian dia juga nggak dapat banyak peluang, nggak dapat peluang sama sekali malah kalau aku bilang si Højlund ya banyak kehilangan bola, banyak banyak ya maksudnya secara skill mungkin oke, cuman secara visi ini pemain masih masih mentah ya. Semoga di eranya Amorim nanti dia bisa 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 mengolah ini pemain lah jadi pemain lebih bagus lagi, mungkin jadi pemain top. Kalau aku melihat enggak sih secara bakat, cuman kalau lebih bagus lagi mungkin bisa kayak itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah Garnacho. Ini pemain ampun nggak tahu lah. Mungkin dia merasa dirinya itu Ronaldo yang bisa melewati satu dua tiga pemain kayak gitu. Banyak lah momen di mana dia seharusnya passing malah dia dribbling, malah dia shooting gitu. Belum lagi kalau kita bicara dua peluang matang dia di depan gawang. Satu yang dari Bruno dia malah shooting pelan bola pas ke Sanchez, kemudian yang kedua dia passing, dia shooting pakai kaki kiri sok-sok mau placing, shooting kuat aja udah kayak gitu karena itu bukan kaki terkuatmu gitu ya, shooting kuat aja kayak gitu. Jadi ada momen dimana counter attack seharusnya dia passing ke Diallo itu udah kosong nggak mau juga, kemudian bola itu bisa direbut sama pemain Chelsea.
Kemudian si Casemiro mencak-mencak kan, mungkin mencak-mencak ada 2 poin. Yang pertama dia terlalu menahan bola, yang kedua dia nggak mau balik ke belakang untuk membantu pertahanan. Jadi Casemiro karena dia senior, ya sampai dia bilang kata-kata kotor dalam bahasa Spanyol gitu. Jadi yang ngerti lah kalian bahasa kotor dalam bahasa Spanyol. Karena apa ya? Murni karena kau udah tahu kehilangan bola, ya kau rebut mundur, dia nggak malah jalan ya. Kalau aku jadi Casemiro malah aku tepuk kepalanya tuh. Kau masih muda udah malas-malasan kalau aku jadi Casemiro aku tepuk kepalanya itu gitu. Karena ya kembali aku bilang Garnacho ini mungkin orang bilang ya mungkin dia berbakat mungkin, tapi kalau untuk ngangkat MU lebih jauh lagi aku mungkin merasa tidak dengan performa dia sekarang, walaupun dia sekarang top skornya di MU top skor juga nggak banyak-banyak, paling berapa gol dia 5 paling di MU kan. Jadi ya kalau bilang kalau cara mainnya masih kayak gitu menganggap dirinya itu Ronaldo, ya lupakan aja lah Garnacho ini gitu. Belum lagi kalau kita bicara Bruno juga banyak mendelay permainan, banyak buang-buang peluang, banyak yang ada peluang di mana dia bisa first time bolanya malah jumpa fans. Jadi ya nggak, ya kalau gitu pusing juga ya di pelatih gitu kan, pemain nggak ada yang bisa cetak gol. Kita bisa cetak banyak peluang tapi nggak bisa cetak gol, sama kayak timnas kita gitu kan, banyak banyak cetak peluang tapi nggak bisa cetak gol. Tapi ya it's okay gitu, nggak ada masalah. Yang penting jangan kalah aja dulu sih, biar nanti Amorim nggak begitu nggak begitu sulit lah untuk membawa tim ini lebih baik lagi ke atas kayak gitu. Oke? Itu dulu konten kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.